Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada malam hari ini dengan kegiatan yang mulia, taklim rutin kita di malam Ahad dengan pembahasan fikih, dan kita menggunakan buku Al-Fiqhul Muyassar fi Dhai'il Kitabi was Sunnah. Dan perkumpulan kita di malam hari ini bukanlah suatu yang begitu saja terjadi, bukan suatu kebetulan, namun Allah Subhanahu wa taala yang telah menanamkan ke dalam hati-hati kita keinginan untuk mendatangi rumah atau masjid dari masjid Allah Subhanahu wa taala, yang di mana tempat tersebut tempat yang paling mulia. Tempat yang paling mulia, dan kita melakukan kegiatan yang mulia, yaitu bermajelis ilmu, dan majelis ilmu merupakan majelis zikir, majelis zikir. Alhamdulillah, kita sudah singgung beberapa bab di Kitabus Shalah. Di antaranya itu pengertiannya, dan juga bab azan dan iqamah, bab azan dan iqamah. Sebelum kita lanjut di bab berikutnya, fi mawaqit as-shalah, bab tentang waktu-waktu salat, kita sedikit mengambil murajaah apa yang telah kita jelaskan pekan lalu, Ada yang tahu atau yang bisa sebutkan syarat sahnya azan? Ini ada hadiah, ada buku, parfum, stiker juga ada. Masuk waktu. Islam, berakal, laki-laki, di waktu sholat, Iya. Ini mutawalian juga, mutawalian atau berkelanjutan, artinya tidak terputus. Ini syarat sahnya azan, atau menjadi juga syarat syah atau syarat sah iqamah. Taib, tafadhal. Hadiah. Pilih yang paling bermanfaat. Boleh. Ada yang besar-besar mungkin. Boleh. Taib, syukran. Afwan, Masya Allah. Jazakallah khairan. Taib, jadi ini disebutkan la aqlu, dan di sini tidak disebutkan balik, tidak disebutkan balik, menunjukkan bahwasanya balik bukan merupakan syarat sah azan. Artinya ketika ada as-sabi al-mumayyiz, anak kecil yang sudah bisa membedakan, kira-kira umurnya umur 7 tahun, kemudian melakukan azan dengan benar, maka sudah sah azannya. Walaupun disunnahkan yang dewasa. Yang dewasa, agar tidak ada kekeliruan ketika melakukan azan. Dan sebenarnya banyak lapas-lapas, Tayyib, yang terakhir mungkin. Yang terakhir
Bagaimana ketika sholat itu sholat yang dijamak, yang digabungkan antara sholat zuhur dan asar misalnya, dilakukan di satu waktu. Bagaimana sifat azannya dan iqamahnya? Ya, ini disunahkan azan satu kali, iqamah dua kali ya. Allahu a'lam. Ini ketika al-jam'u bainas salataini, menggabungkan antara dua salat di satu waktu. Taib, insyaallah kita akan bacakan bab yang ketiga. Pengarang buku mengatakan, hafizahumullah, semoga Allah menjaga mereka. Al-babus tsalitsu fi mawaqiti as-shalah. Bab yang ketiga tentang waktu-waktu salat. Ya, waktu-waktu salat fardu. As-salawatul mafruḍat khamsun fil yaumi wal lailah. Salat yang diwajibkan, yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 waktu ya, 5 waktu dalam sehari semalam. Walaupun sebagian mazhab memasukkan salat witir merupakan salat wajib, ya, salat witir dimasukkan salat yang wajib. Wallahu a'lam. Warraji khamsun ya, khamsun fil yaum wal lailah, sehari semalam. Walaupun maksudnya itu mungkin wajibnya itu seperti wajib jenazah, waktu tertentu di luar dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, jika itu dimaksud bisa jadi, ya bisa jadi. Likulli salatin minha waqtun muhaddadun haddadahu asy-syar'u. Qala ta'ala innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. An-Nisa. Yakni mafruḍan fi awqatin muhaddadatin fala tujza as-salatu qabla dukhuli waqtiha. Kata pengarang buku selanjutnya, dan setiap salat yang 5 ini mempunyai waktu yang sudah ditetapkan oleh syariat. Jadi sudah ada waktunya, waktu-waktu tertentunya kapan dilaksanakan salat zuhur, kapan salat asar, maghrib, isya dan subuh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salat itu sesuatu yang diwajibkan untuk orang-orang yang beriman dan mempunyai waktu yang sudah ditetapkan. Jadi waktunya sudah ditetapkan, yakni mafruḍan fi awqatin muhaddadatin, yaitu fardu wajib pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Fala tujza as-salatu qabla dukhuli waqtiha, maka tidak sah ya, tidak diberikan imbalan atau pahala apabila salat itu dilaksanakan sebelum masuk waktunya, Wa hadhihi al-mawaqitu al-aslu fiha hadithu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan waktu-waktu ini asalnya itu terdapat pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, waqtu dhuhri idza zalat asy-syamsu wa kana dhillur rajuli katulihi ma lam yahdhur al-'asr. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, waktu salat zuhur itu apabila matahari sudah condong atau berada di atas kita, ya, sudah condong ke sebelah ya, zawal, sudah ada kecondongan ke sebelah timur mungkin ya, sebelah timur di mana dia terbenam. Nanti akan disebutkan ya penjelasannya. Sampai bayangan seseorang itu sama panjang dengan aslinya. Ya, jadi waktu salat zuhur dimulai ketika matahari sudah mulai condong ke sebelah barat ya. Barat tempat dia terbenam, sampai bayangan seseorang itu atau sesuatu sama panjangnya dengan aslinya. Ini waktunya. Malam yahdhur al-asr, sebelum masuk waktu
asar. Jadi waktu zuhur dan asar itu ketika habis waktu zuhur langsung masuk waktu asar, akan dijelaskan juga. Wa waqtul asri malam tasfar asy-syams. Dan adapun waktu asar ya sebelum matahari menjadi kuning, artinya sudah terbenam. Akhir masa kuningnya. Karena itu sudah masuk waktu maghrib. Waktu salatil maghribi malam yaghibis syafaq. Adapun waktu salat maghrib ya sebelum asyafaq menghilang. Syafaq itu ad-dhaw al-ahmar, cahaya merah, ya, cahaya merah. Wa waktu salatil isya'i ila nisfil laili al-awsati. Adapun waktu salat isya sampai tengah malam, pertengahan tengah malam, ya. Waktu salatis subhi min tulu'il fajri malam tatlu' asy-syamsu. Adapun waktu salat subuh dari terbitnya fajar sebelum terbit matahari, ya. Jadi terbit fajar shadiq, ya, sebelum ada matahari, maka itulah waktu salat subuh. Dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari, maka ini waktu salat subuh. Dan ini disepakati, ya, bahwasanya awal waktu salat subuh yaitu terbitnya fajar dan akhir waktu salat subuh terbitnya matahari. Cuma mereka berbeda pandangan kapan waktu afdal untuk dilaksanakan salat subuh. Ini, ya, asal dari pencatatan waktu itu atau waktu-waktu yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi begitu, ya. Jadi hadis Nabi SAW merupakan perinci atau penjelas penjelas Al-Quran, ya. Karena terkadang Al-Quran datang dengan global seperti ini, inna salata kanat al mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan untuk orang-orang yang beriman dengan waktu-waktu yang sudah ditetapkan, global. Kapan? Kemudian datang hadis Nabi SAW merincikan bahwasanya ini waktu-waktunya. Ini waktu-waktunya, inilah, ya. Jadi Al-Quran dan hadis Nabi SAW tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan, makanya menjadi masdarul ilm Al-Quran was sunnah. Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama salat zuhur, ya. Fa salatul zuhri yubda'u waqtuha bi zawali syams. Maka salat zuhur dimulai waktunya itu ketika matahari sudah mulai condong, ya, condong ke barat, mungkin beberapa senti, ya. Ay mailuha an kabidis sama'i ila jihatil maghrib, yaitu kecondongannya dari tengah langit sudah condong ke barat, ya. Itu sudah masuk waktu zuhur. Wa yamtaddu waqtuha ila an yasira dhillu kulli syai'in mithlahu fi tul. Maka waktu salat zuhur ini panjangnya itu apabila bayangan sesuatu sama panjangnya dengan aslinya. Dan itu juga awal waktu asar. Jadi awal waktu zuhur ketika matahari sudah mulai condong dari tengah langit ke barat, ya. Akhirnya itu apabila bayangan seseorang sudah seperti panjangnya dengan aslinya, atau bayangan sesuatu sudah sama panjang dengan aslinya, maka sudah akhir waktu salat asar. Zuhur, ya, afwan. Akhir waktu salat zuhur dan awal waktu salat asar. Wa yustahabbu ta'jiluha fi awwali waqtiha, dan disunnahkan, ya, dianjurkan untuk mempercepat melakukan salat zuhur di awal waktu, yaitu ketika matahari sudah mulai condong ke barat, maka di situ waktu yang dianjurkan, ya, waktu yang dianjurkan. Illa, kecuali idza ishtadda al-har, kecuali matahari sangat panas,
artinya sangat panas ya. Fayustahabbu ta'khiruha ilal ibrad, maka disunahkan untuk diakhirkan, ditangguhkan sampai matahari mulai mendingin ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shtaddal harru fa abridu bis shalah fa inna shiddatal harri min fihi jahannam. Apabila matahari sangat panas, maka tunggu sampai dingin, kemudian kalian melakukan salat. Karena panas pada saat itu merupakan hembusan nafas dari neraka jahanam. Maka dianjurkan atau disunahkan apabila matahari sangat panas, maka kita mengakhirkan ya sampai matahari agak redah atau tidak terlalu panas ya. Jadi waktu salat namanya waktu muwassa' ya. Kalau waktu salat ada waktu muwassa', waktu yang panjang. Awal waktu, waktu kedua, waktu ketiga. Waktu ketiga ini apabila ditinggalkan maka sudah berdosa karena sudah keluar dari waktu salat. Nah, ini bedanya dengan waktu mudayak seperti puasa. Puasa harus dilaksanakan pada bulan Ramadan. Kapan diundur atau dimajukan tidak boleh. Adapun waktu muwassa' seperti salat, maka panjang waktunya. Boleh dilaksanakan di awal, di tengah atau di akhir. Ya, selama dalam waktu tersebut. Artinya kalau zuhur dari condongnya matahari ke barat sampai bayangan seseorang sama dengan aslinya. Artinya ketika seseorang melakukan salat di waktu itu maka sudah lepas dari dosa atau kewajiban sudah dilaksanakan. Jangan biar karena saya mengatakan seperti itu undur-undur salat zuhur ya. Enggak ya. Tidak. Ini maksudnya dalam bab fikih ya. Dalam bab tazkiyatun nafs, Masya Allah, tetap mengambil al-waktu al-afdal, waktu yang afdal. Wa salatul asri yubda'u waqtuha min nihayati waqtil az-zuhri. Adapun salat asar ya awal waktunya itu apabila waktu zuhur telah habis. Tadi ya bersamaan habis waktu zuhur langsung masuk waktu asar. Harus diketahui karena ada konsekuensi sebentar ya. Di antara konsekuensinya itu jamak salat, menggabungkan salat antara salat pertama dengan salat kedua. Ada namanya jamak takdim, ada namanya jamak takhir, ada namanya jam' suri. Jamak suri ini gambarannya jamak menggabung, tapi pada hakikatnya tidak, karena dia melaksanakan dua salat di masing-masing waktunya, yaitu di akhir waktu salat zuhur pertama dan di awal waktu salat asar salat kedua. Nampaknya nampak jamak tapi tidak. Ya, ini konsekuensinya, makanya harus ditahu waktu-waktu salat. Ay min sayrurati dhilli kulli syai'in mithlu atau mislah ya. Kulli syai'in mislah atau bayangan itu sudah menjadi sama panjang dengan aslinya. Misalnya kayu ya, 1 meter kayu, bayangannya juga 1 meter, maka itu sudah masuk waktu asar dan berlalu waktu zuhur. Wa yantahi bi ghurubi syamsi ay inda akhiril isfirar ya. Dan waktunya habis apabila matahari sudah mulai tenggelam, yaitu akhir dari warna kuning itu. Artinya kalau warna kuning sudah mulai hilang, habis, maka waktu salat asar sudah habis. Bagaimana kalau misalnya salat asar waktu asar, tapi baru 1 rakaat sudah masuk waktu maghrib? Sah? Sah ya, sah. Ya, karena sudah melakukan 1 rakaat di salat di waktu asar.
lalai, lalai. Ya, lalai, lalai. Kalau lalai ya. Ya. Ini ada keistimewaan dari salat asar. Wahiyya as-salatul wusta allati nassallahu 'alaiha fi qoulihi ta'ala hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ini keistimewaan atau diantara keistimewaan salat asar, yaitu salat wusta, dinamakan salat wusta sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, jagalah salat-salat kalian dan salat wusta. Jadi dzikrul khas ba'da dzikril am li ahammiyatihi atau li ahammiyatiha. Penyebutan khusus setelah disebutkan secara umum menunjukkan ada hal yang penting di situ. Ya, ada hal yang penting karena Allah sudah sebutkan salat secara umum, semua salat 5 waktu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus waktu salat asar. Berarti menunjukkan ada hal yang penting atau pentingnya salat asar tersebut, ya. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dengan khusyuk, ya, dengan benar. Wa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil muhafazati 'alaiha, dan Nabi juga memerintahkan untuk menjaga salat tersebut, salat asar. Faqala man fatathu salatul asri faka'anna mautira ahluhu wa maluhu. Barang siapa yang tertinggal dari salat asar, maka dia seakan-akan tercabut darinya keluarganya atau dan juga hartanya, artinya kehilangan keluarga dan kehilangan harta. Wa qala aidan, dan Nabi juga berkata, man tarakal asra faqad habita amaluhu. Ini lebih keras lagi. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka maka amalannya telah musnah, habis. Ya, walaupun ulama mengatakan yang dimaksud di situ salat asarnya saja yang tidak mendapatkan pahala. Atau juga mengatakan bahwasanya di hari itu amalannya habis. Orang yang meninggalkan salat asar, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Abu Ismail. Ini pentingnya salat asar, ya, penting salat asar. Walaupun semua salat penting, ya, namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya secara khusus. Tayyib, kemudian salat yang ketiga, wa waktu salatil maghribi min ghurubisy syamsi ila maghribish syafaqi al-ahmar. Adapun salat maghrib waktunya itu dimulai dari terbenamnya matahari sudah hilang, sampai hilangnya asyafaq al-ahmar, warna yang kuning, ya, cahaya kuning di langit, ya, di langit. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu salatil maghribi ma lam yaghibi syafaq, dan waktu salat maghrib selama syafaq belum hilang, ya, belum hilang. Wa yusannu ta'jiluha fi awwali waqtiha, dan disunahkan untuk mempercepat di awal waktu. Artinya kalau matahari sudah terbenam, ya, maka itu yang disunahkan untuk dilaksanakan salat maghrib. Nabi mengatakan, la tazalu ummati bi khairin ma lam yuakhiru al-maghriba hatta tashtabika an-nujum. Ya, umatku selalu dalam kebaikan. Jadi ini kata Nabi SAW, umatku selalu dalam kebaikan selama dia tidak menunda salat maghrib, ya, sampai bintang-bintang bertaburan di langit. Jadi di awal waktu disunahkan, ya, bahkan orang-orang yang melakukan salat maghrib di awal waktu, mereka selalu dalam kebaikan, ya, selalu dalam kebaikan. Kecuali, ya, illa lailata al-Musdalifah lil muhrim bil hajj, kecuali malam Musdalifah, ya, ini yang sudah haji tahu, ya. Kalau anda belum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu-pintu rezeki untuk kita kemudian kita berhaji, ya, Masya Allah, supaya kita merasakan juga.
kecuali malam Musdalifah ya, bagi orang yang sedang haji. Fayusannu ta'khiruha hatta tusalla ma'al isya jam'u ta'khir. Ya. Maka disunahkan orang yang berhaji untuk di Musdalifah ya, di Musdalifah bermalam di Musdalifah ya, sampai masuk waktu isya dan dia menjamaknya, namanya jamak ta'khir. Jadi salat yang dikerjakan di waktu pertama ya, digabung ya. Salat kedua yang digabung ke waktu pertama namanya apa? Jamak takdim. Misalnya salat zuhur digabung sama asar di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Salat pertama digabung di salat kedua, namanya jamak takhir. Salat zuhur dilaksanakan di waktu asar, jamak ya. Dan sebutkan tadi, kita sebutkan namanya jamak ish. Jamak ish. Nasitum, sudah lupa? Jamak suri ya. Suri itu gambarannya jamak, tapi pada hakikatnya bukan jamak karena melaksanakan solat di masing-masing waktunya. Solat zuhur dilaksanakan di akhir waktu solat zuhur, dan solat asar dilaksanakan di awal waktu solat asar. Tapi gambarannya seperti jamak ya, tapi tidak. Allahu a'lam ya. Waktu salatul isya ya. Khalas lama ya? Belum. Amma salatul isya'i fayubda'u waqtuha min maghibis syafaqil ahmari ila nisfil laili liqaulihi sallallahu alaihi wasallam waktu salatul isya'i ila nisfil lailil awsati. Ya, awsati. Adapun salat isya maka waktunya dimulai apabila syafaq ahmar, cahaya merah itu sudah menghilang sampai di tengah malam. Tidak tahu jam berapa kira-kira itu, Abah? Tengah malam. 11 ya. Ya, Nabi mengatakan waktu salatil isya'i ila nisfil lailil awsati. Mungkin jam 3 ya. Tengah malam ya. Tengah malam, pertengahan tengah malam. Ya, pertengahan tengah malam. Jam 12 mungkin ya. Jam 12 ya, saya. Wallahu a'lam. Ini tidak ada konsekuensinya. Wa yustahabbu ta'khiruha ila akhiril waqti al-mukhtar ma lam takun masyaqqah. Nah ini tadi Nabi disebutkan dianjurkan di awal waktu ya, salat di awal waktu. Tapi untuk salat Isya kata pengarang buku disunnahkan diakhirkan waktunya. Diakhirkan waktunya sampai waktu mukhtar pilihan. Ini mukhtar di pilihan ya. Apabila tidak ada masyaqqah, rasa beban atau berat. Mungkin kalau di Selayar kita sholat jam 9, 10 ada masyaqqah mungkin ya. Kita sholat Isya jam 9 malam ini atau jam 10, maka mungkin polisi datang ke sini besok. Ya. Yang penting dilaksanakan di waktunya. Jangan laksanakan sholat Isya sebelum waktunya karena tidak sah itu. Ya. Wa yukrahun naum qablaha, dan dimakruhkan atau makruh hukumnya tidur sebelum masuk waktu Isya. Wal haditsu ba'daha li ghairi maslahah, dan juga bercakap-cakap, berbicara, berbincang-bincang sama teman setelah salat Isya tanpa ada maslahah. Ada hal yang diperlukan, hal yang baik, hukumnya makruh Pak, bukan haram ya. Ada yang mau ngopi tidak haram, silahkan, tidak haram. Ini berbincang-bincang ya, berbicara. Kenapa mungkin hikmahnya membuat kita lupa, ya. Masya Allah, subhanallah. Li hadits Abi Barza radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-naum
qabla al-isya'i wal haditha ba'daha. Ya, Nabi SAW itu membenci atau tidak suka tidur sebelum isya dan berbicara setelah isya. Artinya cepat tidur, nanti bangun tengah malam jam 3. Ya, ini mungkin hikmahnya. Ya. Atau mungkin kalau bicara-bicara di masjid, lambat pulang jam 11, 12, sampai di rumah mamaknya ngomel-ngomel. Ini mungkin dan hikmahnya ya. Wallahu a'lam. Atau bisa jadi mungkin ada yang mau cepat ambil waktunya. Waktu salatil fajri. Ya. Waktu salatil fajri. Dan adapun salat subuh min tulu'il fajri ats-tsani ila tulu'isy syamsi. Ini kita sebutkan tadi ya. Adapun salat subuh, salat fajar dimulai apabila fajar shadiq, ya fajar yang kedua sudah terbit. Jadi ada namanya fajar kadzib. Nah, ini belum masuk waktu salat subuh. Fajar kadzib itu dia cahayanya kalau tidak salah membentang ke atas ya. Dan tidak lama dia hilang. Adapun fajar shadiq, fajar yang kedua, dia cahayanya melebar. Dan dia akan selalu ada sampai matahari terbit. Kemudian bercahaya. Kemudian malam lagi, gelap lagi. Gitu ya, wallahu a'lam. Maka ini kesepakatan juga. Ulama bersepakat bahwasanya awal waktu salat subuh itu dimulai saat fajar terbit. Fajar shadiq ya, fajar kedua. Dan akhirnya itu saat matahari terbit. Ya, saat matahari terbit. Gila tulu syams, ini kesepakatan ulama. Wa yustahabbu ta'jiluha idza tahaqqaqa tulu'u al-fajri. Dan disunahkan, dianjurkan untuk dipercepat dilaksanakan salat subuh apabila sudah memang betul-betul tercapai atau jelas bahwasanya fajar sudah terbit. Artinya ini namanya waktu taglis ya, atau al-isfar. Makanya ulama berbeda pandangan kapan waktu afdal untuk sholat subuh. Yang jelas awal waktu terbit fajar dan akhir terbit matahari. Cuma ada yang waktu afdal, ada yang mengatakan at-taqlis. Apa at-taqlis? Ya. Bercampurnya antara gelap dengan sesuatu yang putih. Artinya kalau di kampung ABC reki sasang surang singaraga. Artinya dia sudah mau berpindah antara malam ke cahaya. Taglis namanya. Dan ini jumhur ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya waktu isfar, yaitu kalau sudah ada sedikit cahaya, sudah mulai kelihatan orang jalan. Ya. Orang jalan. Tapi di sini dikatakan yang lebih jumhur ketika taglis ya, yaitu antara gelap dengan terang sudah bercampur ya. Al-zulmatul aswad al-makhlut bil bayad qabl al-asfar, yaitu gelap ya, hitam yang bercampur dengan cahaya ya sebelum asfar, sebelum menguning, sebelum betul-betul ada cahaya. Mungkin Abah bisa teliti ini. Kapan waktu afdal supaya kita mendapatkan berkah? Karena keberkahan itu ada di subuh hari. Sesaid subuh hari, ya. Di subuh hari. Keberkahan, semua cari keberkahan di subuh hari, semuanya, ya. Semua perkara. Tayyib, kita lanjut. Hadhihi hiya al-awqat allati yushra ada'us salawat al-khams fiha. Inilah waktu-waktu yang disyariatkan untuk melaksanakan
salat 5 waktu itu. Ya, sudah kita sebutkan ya. Fayajibu 'alal muslimina at-taqayyudu bizalika wal muhafazatu 'alaiha fi waqtiha. Dan orang muslim diwajibkan untuk mengamati, memperhatikan dan menjaga waktu-waktu tersebut. Ya, jangan sampai sudah keluar waktunya baru dilaksanakan atau belum masuk waktunya sudah dilaksanakan. Ini yang dimaksud ya. Harus berhati-hati, memperhatikan, menjaga, mengamati dan meninggalkan untuk menunda. Ya, wa tarku ta'khiriha, dan jangan menunda waktunya atau salatnya, kecuali mungkin yang tadi mungkin ya yang disebutkan waktu afdal di salat Isya misalnya, kalau ada yang melaksanakan ya. Tapi jangan karena ini saya mau salat sendirian di rumah supaya saya mendapatkan afdal. Tidak, berjamaah lebih afdal akhi. Ya, berjamaah lebih afdal. Lianna Allah ta'awwada alladhina yuakhirunaha an waqtiha faqala ta'ala fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Kenapa kita harus menjaga waktu-waktu itu? Ya, kita sangat dianjurkan atau sangat ditekankan untuk menjaga, mengamati ya waktu-waktu itu agar kita tidak meninggalkannya, karena Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mengakhirkan waktunya, waktu salatnya, dalam surah Al-Ma'un. Celakalah orang-orang yang melaksanakan salat. Ya, celaka orang-orang yang melaksanakan salat. Ini kalau diputus ayatnya ini, salah paham lagi. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang melakukan salatnya dia lalai. Artinya lalai dari waktunya. Lalai dari waktunya. Wa qala ta'ala fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Ya. Dan orang-orang setelah mereka lalai dengan salatnya, wattaba'us syahawat, lebih mengikuti syahwatnya, fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan mendapatkan kesesatan, ancaman neraka. Surah Maryam ya 59. Wal ghayy huwal adzabus syadidu al mudha'af wasyarr wal khiba fi jahannam ya'dzam billah. Kata beliau, al-ghayy yaitu azab yang pedih yang dilipat gandakan. Azab yang dilipat gandakan dan keburukan ya yang didapatkan di neraka jahannam. Ya'dzam billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ada'us salawat fi awqatiha min ahabbil a'mali ila Allah wa afdaliha, dan melakukan salat di waktunya ya merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan amalan yang paling mulia. Faqad su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya, ayyul a'mali ahabbu ila Allah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Qal, Nabi mengatakan, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Jadi salat pada waktunya ya. Salat pada waktunya, artinya tepat waktu. Sudah sebutkan tadi ya. Jadi dihitung-hitung waktunya ya. Sudah azan? Coba dulu Asron cek apakah asyafaq al-ahmar sudah hilang. Anda bercanda ya. tidak bercanda. Jadi insyaallah ya. Insyaallah yang menetapkan waktu-waktu salat itu insyaallah mereka adalah orang-orang yang jujur ya. Itu sudah azan. Mereka orang-orang yang jujur, dan insyaallah mereka tidaklah melakukan hal ini atau mereka berkumpul untuk kesesatan, tidak mungkin ya. Insyaallah kalau sudah masuk waktu azan atau salat insyaallah sudah masuk. Misalnya mungkin yang ditetapkan pemerintah Isya jam berapa kali Isya? 7.40 misalnya ya.
740 yang ditetapkan pemerintah, insyaallah mereka itu sudah melihat atau meneliti, ya. Adapun kekeliruan bisa jadi terjadi, ya, mungkin saja terjadi karena waktu itu tidak bisa ditetapkan. Kita buat waktu tahun ini untuk tahun depan, tidak bisa karena perputaran matahari itu berbeda-beda, ya. Yang mana berputar, bumi atau matahari? Bumi. Tugas ya, cari yang mana lebih yang berputar, matahari atau bumi. Tapi mungkin ini ya untuk malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan mengikuti yang benar, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.